Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Pimpinan Komisi 10, para anggota Komisi 10 yang hadir cukup banyak sekali. Yang terhormat Mas Menteri dan seluruh jajarannya yang telah menyampaikan paparan tadi dengan cukup lengkap, dan beberapa di antaranya adalah memberikan gambaran tentang perkembangan yang cukup bagus dari apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Yang pertama terkait dengan soal PPKM, Pak Menteri. Kami tadi meminta supaya jangan perwakilan saja tetapi seluruhnya teman-teman, karena masing-masing kami turun ke daerah dapilnya masing-masing. Yang pertama kali dikejar oleh teman-teman di daerah adalah memang soal PPKM ini. Nah, PPKM ini pada ujungnya ternyata yang kedua ini membuat kegelisahan luar biasa bagi para guru-guru swasta yang diterima sekalipun, kemudian di P3K, kemudian yayasan, teman-teman honorer yang di pendidikan di sekolah negeri, itu semuanya menyampaikan kegelisahannya. Yang pertama, teman-teman dari honorer yang diterima itu tidak sepenuhnya senang, Pak Menteri. Dia senang separuh, ya bisa diterima dan alhamdulillah masuk. Tapi ketika dia tahu bahwa dia harus lepas dari sekolahannya, dia juga tidak tega dengan yayasannya, dengan teman-temannya yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Lalu kemudian juga dia nggak senang juga, punya perasaan nggak etis juga, ketika ternyata dia diterima di tempat negeri yang di situ teman-teman honorer di negerinya dia kemungkinan akan tergeser. Jadi dengan demikian dia mungkin di satu sisi merasa senang, di sisi yang lain sebagai guru yang punya etika itu merasa tidak senang dengan itu. Oleh karena itu seluruhnya Pak Menteri, kebetulan kami ketemu dengan semua aliansi penyelenggara pendidikan, kami ketemu dengan teman-teman honorer MKKS negeri maupun swasta. Mereka menyampaikan kesimpulan yaitu yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa mereka supaya dikembalikan di sekolahannya masing-masing, tetap mengajar di tempatnya sekolahannya masing-masing. Meskipun tadi Pak Menteri mengatakan bahwa Undang-Undang ASN ini mengunci bahwa mereka harus kerja di lingkungan sekolah negeri. Nah, kemudian tadi ada isu yang disampaikan kemarin juga muncul, juga tadi disampaikan Ibu Sekjen akan ada judicial review. Saya kira ini harus diselesaikan secepatnya Pak Menteri, paling tidak harus ada kepastian buat mereka. Yang pertama adalah bagaimana kalau dalam proses judicial review itu yang terjadi seperti apa transisi ini. Ada pilihan, seingat saya dulu pernah ada yang namanya guru yang diperbantukan dari negara kepada swasta. Apakah nggak bisa ini saja dulu sebagai masa transisinya Pak Menteri, Mas Menteri, sehingga dengan demikian teman-teman itu ada ya senangnya itu full, senangnya itu mutlak, tidak menyisakan tadi yang tidak etis meninggalkan yayasan dan tidak etis juga nendang teman-teman honorer yang di negeri itu. Sehingga dengan demikian dikembalikan saja kepada kebijakan yang lama yang pernah terjadi dan itu pasti ada regulasinya. Sehingga dengan demikian teman-teman itu merasa nyaman. Yang kedua, ternyata kebijakan ini menyisakan masalah juga kepada teman-teman honorer yang di negeri. Mereka selama ini kalah dengan yang swasta, karena swasta punya dapat afirmasi, yaitu mendapatkan kebijakan lebih mudah untuk memperoleh sertifikat pendidikan. Sementara teman-teman yang honorer yang di negeri itu sulit karena mereka harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat strukturalnya, yang kemudian ada aturan tidak boleh mengangkat honorer.
efeknya tentu saja mereka yang sudah ngajar cukup lama di negeri itu ya tidak mendapatkan sertifikat pendidikan. Karena tidak mendapatkan sertifikat pendidikan, maka mereka tidak mendapatkan afirmasi yang ujuk-ujuk ada 100% untuk yang teman-teman mendapatkan sertifikat pendidikan tersebut. Jadi karena itu kebijakan ini ternyata kok dicicil seperti ini. Itulah ketika ada gerakan memprotes kemudian berubah, lalu ada berubah lagi dan berubah lagi. Nah, tapi yang paling ujung yang sekarang ini, yang belum terakhir tapi masih ada yang ketiga nanti, itu ternyata menyisakan masalah yang luar biasa sehingga kemarin aliansi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat datang ke sini bareng-bareng, plus juga dari PGRI dan lain sebagainya. Yang itu mereka penyelenggara pendidikan yang jauh sebelum negara ini merdeka, sudah menyelenggarakan pendidikannya. Karena itu saya kira ini mendapatkan perhatian yang serius dari Pak Menteri, yaitu masa yang sudah diterima ini kira-kira seperti apa. Kalau kami mengusulkan, oke silakan saja ada judicial review, tetapi kalau bisa sebelum ini dijadikan, kembalikan kepada kebijakan pemerintah yang pernah terjadi, yaitu ada guru perbantuan dari negeri kepada swasta, yaitu mereka-mereka yang tadi diterima, dia adalah guru honorer di tempatnya, P3K di tempatnya, di swasta, tapi dengan status baru dia adalah P3K.